Tiap aku kenal cowok, aku selalu ngaku, I'm transgender. Aku mau mati secara tetap laki-laki dengan nama lahirku, Didi Aryadi, dan Bin nama papaku. Nikah, punya suami. Pengen, itu impian terbesarku. Iya, nah udah ada belum yang sampai ngajak nikah? Ada. Aku sadar aku berbeda itu dari umur sekitar 5 tahunan. Aku kan sekolah sampai kelas 2 SMP aja. Oh, kenapa? Jadi aku berhenti. Karena pengen jadi bencong. Di umur 14 tahun itu, aku udah kabur ke Jakarta. Caranya aku harus bisa bertahan di sana, akhirnya aku jadi pembantu tapi di rumah bordil. Aku bener-bener nyaksiin transaksi seperti apa diajarin. Nanti gini ya, kalau transaksi gini ya. Kenal sama temen waria juga di klub itu, dia ngeliatin aku. Bencong ya? Aku pengen kerja tapi bingung mau kerja apa. Udah kamu ke Jambi aja, ngapain jadi LC? LC, aku kan bukan perempuan, udah gampang kan? Ya udah aku perempuan gitu. Aku perempuan, aku nih cuma terjebak dalam raga yang salah. Okay. Raga yang salah, tapi perasaanku perempuan gitu loh. Gerak-gerikku, semuanya, gesturku, semuanya itu perempuan. Aku ngerasa diriku perempuan. Jadi makanya setiap kadang-kadang aku ngaca waktu dulu belum operasi di bawah itu. Setiap aku ngaca itu kadang-kadang aku suka kesel sendiri. Ih, kenapa sih aku nggak jadi perempuan gitu? Kenapa sih aku nggak jadi perempuan? Jadi dari situlah akhirnya tekad pas pacaran. Aku kenal cowok yang nggak tahu aku sama sekali. Nggak tahu kamu bawahnya masih cowok? Nggak tahu sama sekali. Di saat itu aku mikir, itu cowok udah kecintaan sama aku juga kecintaan sama dia. Jadi pas 4 bulan kita pacaran, akhirnya ketahuan. Kalau kamu tuh masih akhirnya ketahuan. Aku mau nggak mau aku jujur juga. Akhirnya dari situ aku mikir, ih kesel banget kan, banget kita suka sama, kita sayang sama orang, tapi kita nggak bisa milikin dia gitu. Jadi awalnya itu karena rasa kayak begitulah, rasa kayak yakin aku pengen jadi perempuan, Dari situ akhirnya tekad banget, akhirnya aku total nabung dan aku mutusin buat operasi. Jadi sebelumnya aku tanya mama aku mau operasi ya. Operasi apa? Kata mama, operasi kelamin. Terus kata mama, emang kamu punya duit? Aku bilang ada tabungan aku. Ya udah kalau pakai uang kamu sendiri nggak apa-apa. Mama bilang kayak gitu. Akhirnya aku operasi. Nah, waktu operasi itu dilakukan di sini atau di Thailand? Di Thailand. Di Thailand. Kan melakukan operasi kelamin itu pasti pergolakannya tuh luar biasa kan ya. Apalagi maksudnya sampai, kalau aku gini, ini kita tidak ngomong yang jauh-jauh dulu ya, lebih kayak gini misalnya. Dilahirkan kondisi laki-laki. Pernah kepikir nggak misalnya, kalau misalnya gue berganti jenis kelamin, ntar gue sholatnya gimana, ibadahnya gimana, kepikiran ke situ nggak? Kalau itu sih sampai saat ini tuh aku masih sholat pakai peci. Really? Iya. Makanya kenapa semenjak aku memutuskan pergantian penampilan, bukan kelamin ya, aku tuh udah nggak pernah mau namanya sholat berjamaah. Kenapa? Karena gini. Iya, aku ngerti. Karena gini, aku memiliki payudara yang besar. Di saat aku masuk ke saf laki-laki, pasti laki-laki bilang kayak gini. Ini kenapa kok cewek masuk ke sini? Tapi di saat kalau misalkan aku maksain diri, aku pakai mukena, aku sholat masuk di saf perempuan, aku nyentuh mereka najis. Otomatis kan nggak boleh kan. Jadi aku mikir ya udahlah, lebih baik biar urusan amalku, urusanku sama yang di atas. Jadi aku sholat di rumah pakai peci, pakai sarung. Sampai saat ini. Jadi kamu maksudnya tetap menjalani itu ya, tetap menjalani ibadahmu. Masih. Yang penting kamu ngerasa ya udah ini luar gue ganti, tapi secara tanggung jawab kamu ke Allah, yang di atas itu kamu tetap laki-laki. Tetap laki-laki. Kalau misalnya, nauzubillah min dzalik ya, semoga kita mau panjang umur. Kalau misalnya sampai tiba saatnya, terus kamu udah pernah ngomong belum misalnya sama keluargamu, gue pengen dikuburkan sebagai laki-laki atau perempuan gitu? Udah. Jadi sama keluarga aku udah ngomong, kalau misalkan emang aku meninggal, kan udah nggak ada darah tuh. Aku bilang nanti implanku black aja. Aku bilang kalau bisa suruh dokternya implanku di black aja, dibuang. Terus aku mau mati secara tetap laki-laki dengan nama lahirku, Didi Aryadi, dan Bin nama papaku. Aku bilang. Jadi aku nggak mau. Cukup lah udah di dunia aku seperti ini. Aku sadar aku tahu ini dosa gitu, dosa buat aku yang mungkin sampai saat ini aku masih besar egoisku. Aku lebih besar egoisku seperti ini karena aku pengen jadi perempuan gitu loh, tanpa aku mikirkan ini dosa loh. Kalau untuk di agama apapun mungkin ini pasti ini dosa gitu. Tapi ya udahlah, biarkan aku menjalani hidupku semasa hidupku ini sehari-hari seperti apa. Yang penting aku tetap melakukan kewajibanku sama yang di atas itu, aku sholat itu dengan secara laki-laki dan aku mau meninggalnya juga sebagai laki-laki.
Betul. Aku nggak nyangka sampai sedalam ini obrolannya gitu. Nah, kalau kan gini, berarti kan kamu udah berapa kali pacaran dong? Ya kan, udah ketemu sama cowok. Nah, dulu sebelum kamu berganti jenis kelamin, pernah nggak misalnya kayak selain yang tadi nih, kan kamu udah saking cintanya akhirnya kamu dilupakan. Tapi ada nggak cowok yang menerima kamu dengan kondisi kamu tuh sebenarnya masih berjenis kelamin laki-laki? Ada nggak? Kalau misalkan kayak seperti itu gini loh Teh. Aku dari dulu itu 19 tahun yang lalu itu aku tuh bener-bener secret Oh, kalau kamu tuh masih iya, berjenis genderku. kelamin. Oh. Di saat aku masih belum potong pun, aku selalu ngaku sama orang tuh perempuan. Tetap kekeh perempuan. Oh. Jadi kekeh perempuan. Sampai aku udah potong pun, aku setiap kenal sama cowok dulu ya, aku tetap nggak mau ngaku kalau aku Ganti kelamin. iya, ganti kelamin. Even ada cowok yang kamu transgender ya. Selalu aku bilang enggak, aku real perempuan gitu loh. Selalu aku nggak pernah kekeh, nggak pernah ngaku. Sampai akhirnya pas kemarin itu, pas aku come out itu, akhirnya sampai sekarang itu, setiap aku kenal cowok, aku selalu ngaku, I'm transgender. Oh, tapi ngomong-ngomong kok kamu nggak ada ini sih? Aku nggak ada jakun. Dari dulu? Dari dulu. Oh, iya kan katanya kan kalau itu bisa dioperasi ya Iya. katanya. Tapi kamu nggak? Nggak ada jakun sama sekali. Tapi kalau dipegang ini ada dikit sih. Oh. Tapi dia nggak ada. Oh iya, lagi kamu ngomong aku sambil ngeliat begini soalnya. Jadi gitu. emang bener-bener nggak pernah operasi jakun, dibuang jakun nggak pernah. Jadi bener-bener operasi itu bener-bener operasi cuma ini aja. Nah, kan kalau kita sudah operasi, aku juga sempat baca-baca. Katanya kan harus ada suntik hormon ya. Suntik apa? Suntik hormon. Hormon. Namanya apa ya? Namanya buah jaka dipotong gitu kan. Dibuang. Jadi kan otomatis kan per bulannya itu ada apa sih namanya ya? Reproduksinya itu reproduksi gimana? hormon. Jadi, nah ini banyak kayak kemarin itu kayak kasus yang mantan temanku itu ketangkap. Katanya kan sampai ada beberapa orang yang bilang katanya, iya itu mungkin karena dia potong jadi gila. Sebenarnya gini loh, transgender yang sudah berganti kelamin, yang sudah potong, itu tidak ada sejarahnya gila. Kalau dia tidak berlebihan mengkonsumsi hormon. Oke. Jadi hormon yang berlebihan juga yang disuntikan ke tubuh kita itu kan zat kimia. Yang berlebihan juga itu membuat kalau penolakan di tubuh kita itu jadi sensitif. Ada orang yang jadi marah-marah, ada orang yang suka tiba-tiba kayak nangis-nangis sendiri, ada orang yang tiba-tiba galau sendiri, ketawa-tawa sendiri. Mungkin kalau orang lihatnya ini orang gila kali ya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba marah. Ya itu tanpa kita sadari, kita yang posisi aku yang sebagai transgender, aku nggak ngerasa aku gila. Tapi orang lain lah yang menilai kita gila. Tapi kalau misalkan dia benar-benar ikut anjuran dokter, misalnya 1 bulan boleh 1 kali suntik hormon, 1 ampul atau 2 ampul, nggak lebih dari 3 ampul, itu bakal normal. Karena apa? Karena setiap transgender yang sudah mau potong kelamin, otomatis kan buah jakarnya kan udah dibuang. Itu udah nggak memproduksi hormon lagi. Jadi mau nggak mau itu harus suntik hormon, harus. Tapi tidak boleh over. Nggak boleh kebanyakan. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh over. Oh, nah kamu lakukan itu? Aku lakukan itu. Setiap bulan? Aku kadang nggak setiap bulan, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Karena takutnya kalau keseringan, hormonal di tubuhku takutnya, kita kan gini, kadang-kadang kita coba hormon ini. Oh hormon ini bagus nih, cantik buat badan. Jadi di badan kita jadi bagus, jadi kulit kita bagus, tapi tidak untuk otak kita sama hati kita. Oke. Sama feeling kita. Kadang-kadang dia berlawanan. Di badan bagus, tapi otak kita nih kayak stres, terus tiba-tiba suka marah-marah, tiba-tiba suka nangis-nangis. Nah, ada juga yang hormon dia cocok di pikiran dia sama di perasaan dia, tapi di badan dia malah bikin gendut, bikin apa seperti itu. Oke, nah setelah kamu melakukan operasi kelamin, kamu udah benar-benar sekarang ngerasa seutuhnya jadi perempuan asli nggak? Kalau perasaan sendiri ya, kalau perasaan sendiri tuh udah ngerasa ya udah aku udah perempuan asli, karena kan ketetapan dari pengadilan juga aku udah perempuan, nama aku udah perempuan. Terus setiap berdiri depan kaca pun dalam keadaan nggak pakai baju pun udah ngerasa perempuan gitu. Cuma ya tetap kalau misalkan kadang-kadang di hati itu tetap ngerasa suka kadang-kadang kayak nampar diri sendiri loh, sadar diri. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku kayak
aku lagi kecintaan sama cowok gitu, kadang-kadang temenku bilang langsung sadar diri. Aku mikir gini, oh iya bener ya aku sadar diri. Jadi kayak ngegambar diri sendiri aja gitu, biar aku bisa ngontrol. Akhirnya dari situ kadang-kadang aku setiap kenalan sama cowok, aku selalu jujur gitu. Aku transgender, jadi ya udah kalau kamu mau terima aku dengan apa adanya ya udah welcome gitu. Kalau misalnya emang enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kamu pengen dong suatu hari menikah, punya suami? Pengen, itu impian terbesarku. Iya, nah udah ada belum yang sampai ngajak menikah? Ada. Jadi aku kan pacaran sama orang Italia sekarang. Jadi udah hampir 9 bulan. Dan kemarin tuh aku bilang, mau nggak kamu nikah sama aku? Mau? Kapan kamu maunya? Tapi aku mikir nih orang, nih cowok udah tahu aku kan, nih cowok halu nggak sih? Jadi aku mikir pacarku itu halu gitu. Ya namanya kalau aku sih, kalau berhalusinasi ya transgender itu rata-rata halusinasinya tuh pengen nikah, pengen punya anak, pengen berkeluarga. Cuma kan tetap ya kayak tadi aku bilang harus ngegampar diri sendiri gitu biar sadar gitu. Cuma kalau misalkan diajak serius, ada beberapa cowok kayak ini yang pacarku sekarang, terus ada cowok juga yang lagi deket sekarang ini, dia orang Australia. Karena sekarang itu aku lebih nyaman sama orang luar, kayak sama bule gitu, karena lebih apa ya, mereka lebih open minded. Jadi mereka di saat aku jujur aku transgender, mereka nggak shock, malah really. Jadi mereka mikir beneran kamu transgender, karena kalau pas dilihat looks-nya itu kamu nggak kelihatan transgender gitu. Jadi yang lebih kayak seperti itu gitu. Tapi untuk kaget tiba-tiba kamu transgender, oh sorry aku nggak bisa atau apa, nggak pernah ada sih, nggak pernah ada aku dapat perlakuan seperti itu. Tapi kalau sama Indonesia kebanyakan di saat kita kenalan aja, aku ngomong transgender, dia bilang, oh sorry katanya, I don't like transgender. Jadi kadang-kadang aku mikir, gila lu masih rasis banget sih. Walaupun kalau nggak mau berhubungan ya transgender dalam konteks apapun gitu. Setidaknya masa lu berteman jijik sama transgender gitu loh. Bener. Jadi ya seperti itu, kadang-kadang aku sampai berpikir, ya udahlah aku lebih nyaman. Makanya kenapa aku lebih nyaman tinggal di Bali itu, karena aku lebih nyaman, aku kenal sama setiap orang itu, mau cewek cowok. Di saat dia tahu aku transgender dan aku jujur aku transgender pun, mereka tuh nggak pernah rasis, nggak pernah yang nganggap transgender itu sebelah mata, enggak gitu. Selagi kamu baik sama mereka ya udah, why not gitu. Ya gimana dengan stigma di masyarakat yang, mohon maaf ya, kan kadang-kadang kalau misalnya transgender tuh suka dilihatnya, tadi kamu bilang sebelah mata, bahkan dianggapnya sampah masyarakat lah, dianggapnya itu hal yang pasti negatif lah. Gimana dengan stigma itu menurut kamu? Karena itu kan ada gini loh, ada satu oknum yang membuat yang membentuk stigma negatif untuk kaum LGBT atau transgender itu. Akhirnya semuanya pukul rata. Jadi satu yang misalnya kayak satu yang maling, semua dianggapnya LGBT itu maling. Satu yang prostitut, semuanya dianggap prostitut. Jadi kita kalau misalkan kita mau ngikutin mau mikirin tentang stigma masyarakat yang tabu masih di Indonesia ini, yang ada kita gila sendiri gitu loh. Jadi kalau aku gini, selagi aku tidak merugikan orang lain, selagi aku tidak merugikan negara, selagi aku tidak menyakiti orang lain, ya udah aku bakal melakukan apa yang mau aku lakukan asal itu positif. Gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang mungkin bilang katanya, iya transgender itu harus ditangkap lah, nggak boleh mejeng di pinggir jalan karena itu sampah masyarakat. Ya sekarang gini, kita mau berbicara tentang lowongan pekerjaan. Yang disediakan itu hanya lowongan pekerjaan laki-laki dan perempuan. Sementara transgender itu atau waria, yang masih waria itu, ya mereka dapat lowongan pekerjaannya paling cuma di salon. Banter-banternya di salon, atau jadi makeup pengantin, atau jadi makeup artis gitu. Tapi kenapa kayak di negara lain, kayak di Filipina, transgender boleh jadi pramugari. Kayak di Thailand, transgender boleh kerja di brand-brand besar. Di Malaysia juga seperti itu. Kenapa kita nggak berkiblat seperti itu, tapi dengan syarat harus transgender yang memiliki title minimal ya lu lulus SMA atau S1, bisa dipekerjakan dimanapun. Kayak sekarang banyak teman-temanku transgender atau waria atau gay yang udah S1 tapi mereka dapat diskriminasi. Di saat mereka ngelamar pekerjaan, walaupun mereka S1 dengan nilai yang bagus banget, mereka ngelamar di brand besar pun, even itu makeup, brand makeup gitu, kosmetik gitu kan. Biasa kalau kosmetik itu kan ya udah transgender kan lebih pinter makeup.
Kalau selagi lu ngeliatnya physically-nya nggak menyeramkan, nggak menakutkan, terus title-nya juga udah S1, kenapa nggak sih lu terima? Gitu loh. Tapi ya di Indonesia itu balik lagi karena Indonesia itu masih tabu dengan hal seperti itu, ya penolakan itu terus terjadi. Iya sampai sekarang. Sampai saat ini. Nah kemarin keberanian kamu untuk speak up, kamu ngomong, oke, gue transgender. Sorry, sebelum itu aku mau nanya, bedanya transseksual, transgender, sama apa satu lagi? Sama transwoman. Transwoman itu apa sih? Mumpung aku ingat. Kalau transwoman itu seperti aku, yang sudah bertransformasi menjadi perempuan. Oke, udah operasi. Itu namanya transwoman post-op. Itu. Nah kalau transgender itu dia baru berpindah penampilan. Berarti kelamin belum? Belum. Oke, baru pakai cewek gitu. Iya, pakai cewek, kayak misalkan kayak temanku Milen gitu kan, itu masih transgender namanya. Kayak si Dena itu kan, itu transgender. Tapi kalau misalkan udah masuk yang transseksual, itu perpindahan seks. Jadi kayak misalkan laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Lesbi. Bukan lesbi, jadi gimana coba? Dia laki-laki, tapi dia punya feeling dan perasaan itu sama laki-laki. Oh, oke, Nah, ngerti. Iya. Kayak begitu. Tapi itu namanya transseksual. Kalau transwoman post op itu kayak aku, kayak kayak Melly Bradley, kayak Tasya Bal, itu udah namanya itu namanya transwoman post op. Kalau transgender itu kayak Milen, Dena Rahman, itu masih transgender namanya. Oke. Nah, terus tadi balik pertanyaan aku, kan kamu berani speak up gitu ya di negara yang kita bilang untuk urusan transgender ini masih sangat dianggap tabu. Benar. Walaupun kita lihat di mana-mana itu sudah banyak sekali kan sebenarnya. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kok kamu punya keberanian itu? Apakah kamu nggak takut nanti malah, gue ntar malah makin dikucilkan, gue malah makin dibully gimana? Awalnya takut. Jadi pas kejadian aku posting video pengakuan aku itu, video aku speak up itu gitu aku post itu aku 1 jam lebih aku nggak pernah mau baca komen. Aku cuma nangis gitu, aku post, aku diamin handphoneku, aku nangis aja. Itu handphoneku langsung berdering-dering, sahabat-sahabatku semuanya telepon, yang kayak nggak percaya gitu. Lo ngaku gitu? Kayak nggak percaya, karena selama ini kan aku secret banget gitu. Aku benar-benar nutupin. Setiap ada orang yang bilang aku bencong tuh aku pasti marah gitu. Aku marah, aku nggak terima gitu. Jadi benar-benar aku tutupin, sampai benar-benar akhirnya hampir 2 jam aku beranikan diri, aku ngecek DM Instagramku itu udah ribuan yang komen, dan itu hampir 98% itu semuanya support. Itu semuanya support. Jadi sebenarnya gini, di Indonesia ini memang tabu dengan transgender, tapi balik lagi ke pribadi kita. Kalau kita jujur, orang itu bakal respect. Apapun bentuk kamu, apapun gender kamu. Betul, sebenarnya yang dilihat itu adalah kejujurannya. Dan kejujuran itu kan emang sangat tidak mudah ya. Bahkan kadang-kadang kita untuk menutupi kebohongan yang satu, kita kan berbohong lagi. Mungkin itu juga pernah kamu lakukan dulu kan, ketika kamu, wah gue nggak mau nih dilihat orang gue belum sempurna sebagai perempuan, jadi berbohong lagi gitu kan. Nah kejujuran kamu itu yang kemarin makanya aku salut banget. Padahal kita belum pernah ketemu sama sekali kan. Aku cuman gini, aku tuh tahu Gaby itu kan sebelumnya ya ada ribut-ribut ya. Aku, ini ribut sama sini, gitu aja. Cuman aku tidak pernah nggak mau ikut campur gitu. Aku cuman yaudah selewat-selewatnya. Pas kamu jujur itu aku luar biasa banget gitu. Aku sampai ngomong sama suamiku, kamu tau nggak ada nih Gaby Vesta namanya, dia sampai jujur. Hah? Aku berani banget. Dia sampai ngomong begitu gitu. Itu luar biasa. Pasti kan tuh udah pemikiran yang panjang banget sampai kamu berani ngomong gitu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun itu aku udah gejolak batin banget. Aku curhat sama teman-teman dekat semuanya. Aku bilang aku capek. Aku tuh pengen keluar itu tanpa makeup, aku santai. Terus mau keluar itu aku nggak perlu sama cowokku tuh, aku nggak perlu ngumpet-ngumpet. Karena takut kan kalau keluar sama cowok tiba-tiba ada temen kayak sesama LGBT tiba-tiba nyapa atau apa, takutnya dia tanya kok ini. Jadi sebelum aku mutusin untuk aku come out itu, aku itu gejolak batinku hampir 2 tahun teh. 2 tahun itu bener-bener yang aduh, aku ngeliat satu orang temanku yang come out, kayaknya indah banget hidupnya ya gitu. Kayak nggak ada beban gitu kan, ngeliat Melly, kayaknya enak banget hidupnya, nggak ada beban gitu. Mau kemana pun, dia udah cuek aja, santai aja gitu. Ngeliat Tasya juga seperti itu. Jadi aku mutusin, kenapa nggak sih aku beraniin diri seperti ini, seperti mereka gitu come out. Tapi aku cerita lagi sama beberapa teman dekat bilang, jangan. Aku mikir gini, kalau aku ngikutin apa kata orang, aku nggak bakal bisa jujur sama diri aku sendiri. Aku nih nggak sekarang gini, aku udah cukup ngebohongin diri aku sendiri,
bukan aku mikirkan ngebohongin orang lain ya. Ngebohongin orang lain pasti banyak banget kebohonganku yang aku buat di saat aku belum ngaku itu. Tapi aku pikir aku pengen jujur sama diri aku sendiri. Selama berapa tahun ini, selama belasan tahun aku ngebohongin diri aku sendiri loh. Karena aku tetap ngerasa diri aku perempuan. Setiap orang bilang aku perempuan, aku tetap kekeh bilang aku bencong, aku kekeh ngerasa diri aku perempuan. Itu kan aku pikir sama aja aku ngebohongin diri aku sendiri. Aku pengen nyaman, aku pengen hidup tenang, aku pengen hidup damai gitu. Gimana caranya? Akhirnya aku konsultasi sama psikiater. Aku curhat cerita semuanya. Katanya, kalau kamu yakin, kamu jujur sama diri kamu sendiri, kamu cerita ke orang lain. Kalau kamu transgender. Jadi dari situ 6 bulan atau 7 bulan, aku simpan itu. Tapi tekadku udah ada. Aku buat video, mau posting, aku hapus lagi. Gitu udah ke posting, aku langsung hapus. Baru satu detik itu atau 2 detik langsung aku hapus. Jadi nanti aja sampai 6 bulan. 6 bulan total itu aku ngelihat kucing awalnya. Ngelihat kucing. Aku mikir gini, kucing aja makan sisa makanan manusia bisa hidup. Masa aku yang manusia punya akal, punya tubuh sempurna, takut kelaparan, takut nggak dapat kerjaan, takut kehilangan job semuanya. Aku mikir seperti itu. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya video yang udah aku simpen itu aku posting. Aku posting, aku diamin sampai 2 jam, aku nangis aja sepuas-puasnya. Sampai akhirnya baru aku berani cek DM itu hampir 2 jam dan ternyata itu ternyata itu banyak banget support. Dan baru dari situ aku belajar bahwa Indonesia itu apapun gender kamu, apapun status sosial kamu, asal kamu jujur sama diri kamu sendiri dan orang lain, orang pasti bakal respect. Benar. Iya, itu aku setuju. Nah, selama kamu sudah menjalani profesi kamu nih dari tahun 2009 ya udah sampai sekarang. Apa yang udah kamu dapatkan sih dari dunia seni berarti ya? Kalau ditanya dari dunia seni sih alhamdulillah udah dapat rumah, udah dapat aku punya yayasan panti asuhan. Oh, di mana di sana? Singkawang, ya. Okay, jadi aku bisa bangun panti asuhan, ada 48 anakku. Jadi udah bisa umrohin orang tua, udah juga bisa sekolahin adik sampai selesai dua-duanya gitu. Udah ya, kalau misalkan untuk materi semuanya udah. Jadi impian terbesarku yang saat ini yang pengen banget itu cuma ada 2. Apa? Umroh sama menikah. Itu aja. Karena aku mikir gini Teh, di Indonesia gini, aku statusku udah perempuan. Kalau aku mau berangkat umroh itu otomatis dari travelnya, otomatis aku pasti disuruh pakai baju perempuan. Karena sesuai sama paspor. Takutnya pas di saat kita sampai di sana ada masalah sama imigrasi kan. Kalau aku pakai baju laki-laki. Sementara aku pengen umroh pakai baju laki-laki dengan secara laki-laki. Oh, udah pernah kamu obrolin belum sama misalnya ustadz gitu yang ngerti sama agama? Ustadz sih belum, tapi sama travel udah pernah. Dan jawabannya kayak gitu. Kita takutnya masalahnya di sana Kak, katanya. Karena kamu takutnya ada apa-apa pas di saat cek paspor kamu perempuan. Jadi di situ kegalauanku, tapi ada sih rencana nanti aku pengen konsultasi sama ustadz pemuka agama yang lebih ngerti yang gitu benar-benar kan. lebih ngerti sama agama, tapi keinginan terbesarku itu cuma 2, cuma pengen umroh sama nikah. Oke, kalau keluarga udah nggak ada pertentangan sama sekali? Udah nggak ada sama sekali. Mereka sangat welcome. Apalagi dengan yang, kalau aku lihat kan nih dengan obrolan kita ini, kamu tuh benar-benar nunjukin ke orang-orang prestasi kamu gitu. Dengan segala macam rintangan di awal, dari mulai jadi LC, jadi pembantu, jadi apa, dan tapi sekarang kamu udah dari titik ini gitu. Benar. Aku salah satu orang yang sangat bangga dengan obrolan ini. Mau nanti tanggapan orang-orang di luar sana pasti beragam ya. Benar. Kita tidak bisa membuat orang yang memang sudah benci sama kita untuk suka. Kalau orang udah benci mau sampai kapanpun tetap akan benci. Kalau orang udah suka, kita bikin salah pun orang tetap akan suka. Nah, itulah manusia dan itu hal yang wajar menurut aku. Oke, terakhir dari seorang Gaby Vesta, apa yang mau dikasih bukan wejangan, maksudnya buat teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama kayak kamu, mungkin lagi galau atau ngerasa ini gue sebenarnya apa sih, perempuan apa laki gitu. Nah, apa yang akan kamu kasih tahu ke mereka? Bicara sama diri sendiri dari hati ke hati, karena yang tahu kita itu kan cuma kita. Buat kalian yang masih terjebak dalam pikiran yang galau untuk menjadi diri sendiri, itu jujur aja, jujur sama diri sendiri dulu, setelah itu baru jujur sama orang lain. Kalau kamu udah jujur sama diri sendiri, insya Allah kamu untuk jujur sama orang lain itu gampang banget.
Jadi kalau misalkan emang mau come out, emang ada keinginan untuk come out lah. Karena di Indonesia itu siapapun kamu, apapun gender kamu, apapun background kamu, kalau kamu jujur sama mereka, jujur sama orang lain, sama diri kamu sendiri, itu orang bakal respect. Terima kasih Gaby Vesta. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, lain waktu ya. Terus kalau mau sampai menikah, kamu jangan lupa harus ngundang-undang aku. Siap. Ya, kita doakan semua buat Gaby Vesta. Thank you semuanya. Bye. Tunggu. Kamu punya YouTube nggak? Punya. Apa? Nah, silakan YouTube-nya apa? Boleh subscribe Gaby Vesta Official. Baru 2 video karena baru 1 minggu ini baru posting 2 video. Jadi baru mulai, dan jangan lupa subscribe. Terus di like nanti komen-komen. Kalau Instagramku gaby.vesta_. Oke, di follow ya teman-teman. Thank you semuanya. Thank you, bye-bye.